Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fikri Kusnul selaku dosen pengampu mata kuliah PAI dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya Yoga Dana Radiansah NIM akhir 054 akan menyampaikan implementasi terkait materi kelima. Disinilah kelompok 5 yang beranggotakan saya Cahya Intan Kamila dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, saya Tatya Chaning Tias dengan NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Rafli Octaviansyah Ramadan dari kelas B dengan NIM akhir 071. Masuk materi yang pertama, yaitu pengertian. Emansipasi wanita adalah pandangan terhadap wanita agar memiliki persamaan hak sama seperti laki-laki. Istilah tersebut kemudian membentuk istilah kesejahteraan gender. Dari istilah tersebut menjadikan peran perempuan tidak lagi sebagai ibu rumah tangga. Perempuan bahkan bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja di luar, namun tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Terkait emansipasi wanita di Indonesia, dipelopori oleh para pahlawan wanita yang memperjuangkan hak perempuan agar tidak dipandang berbeda dengan laki-laki di berbagai bidang. Istilah emansipasi wanita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI adalah pembebasan dari perbudakan, persamaan hak di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu emansipasi wanita adalah wanita salah satu proses pelepasan di dalam diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah maupun dari pengekangan hukum untuk membatasi pergerakan agar bisa berkembang dan maju. Tujuan dari emansipasi wanita adalah membangun kemampuan untuk hidup mandiri dalam tatanan sosial. Adanya emansipasi wanita membuat perempuan diharapkan bisa secara mandiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup atau mengembangkan kualitas hidupnya. Mereka harus mandiri dan tidak bergantung pada kaum laki-laki. Kebiasaan mandiri dalam diri perempuan itu terwujud dari perilaku sehari-hari kaum perempuan di dalam tatanan kehidupan organisasi sosial. Contohnya, perempuan bisa melakukan kegiatan produktif dan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak semata mengandalkan dari suami. Di sini saya akan menjelaskan emansipasi gender dalam Islam dari segi positif dan negatif. Dari segi positif, Islam memperhatikan peran dan tugas serta tanggung jawab yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Islam juga menyediakan hak dan kedudukan yang sama untuk perempuan. Dari sisi negatif, ada kritik terhadap budaya emansipasi yang diikuti oleh perempuan muslimah yang disebutkan sebagai budaya emansipasi. Islam juga tidak membenarkan emansipasi secara kesetaraan, karena semua sudah sempurna dan hak-hak perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Berikut adalah contoh implementasi emansipasi gender dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan itu gak perlu sekolah tinggi, nanti kamu juga akan dapur, ngurus anak, ngurus suami. Perempuan itu gak perlu sama keputusan laki-laki. Apalagi ya kelompok yang sebelah itu loh, kok bisa dapat anggotanya 4 gitu. Sih nggak adil juga sih. Woi, Novi. Nop. Iya? Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, udah yuk kita ke bawah aja yuk. Ya udah, ayo.
Mungkin saat ini aku tidak bisa ada di sini hanya karena menuruti stigma yang selalu menghantui diriku. Katanya, perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi. Nanti kamu juga akan di dapur, ngurus anak, ngurus suami. Ya, sudahlah. Itu kan hanya sebuah opini. Nyatanya, sekarang aku bisa sama seperti laki-laki yang sekolah tinggi. Memang tidak semua perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Tapi, semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan. Hanya karena perempuan yang selalu mendapatkan peran lembut, perempuan dianggap lemah. Nih, nah nanti kamu ngerjain yang 3 nomor pertama. Katanya perempuan itu harus nurut sama keputusan laki-laki. Perempuan itu bukan lemah. Itu nomor 2 ya? Ya, aku tandain. Ya, ditandain dulu aja, nanti kita tulis bareng-bareng. Nah, selanjutnya itu nomor 4. Perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk berpendapat. Kemarin ingat jawabannya tuh ada di buku itu. Ya. Aku juga pernah baca. Bukankah seandainya jika kita berada di atas neraca, seharusnya posisi kita sama? Aku udah ketemu nih. Oke, aku yang nulis ya. Iya. Definisi. Hanya saja, terkadang kita lupa. Dunia kerja yang katanya sangat keras, jarang diisi oleh wanita, apalagi memimpin. Katanya, perempuan itu cukup dandan, masak, sama ngurus anak aja. Kamu Novi ya? Iya, aku Novi. Kamu ada perlu apa di sini? Aku ada urusan dengan manajer di sini. Oh iya? Iya. Boleh dong ngobrol sebentar. Boleh, ayo. Kita siapa ya? Iya, aku tadi juga kayak pernah lihat, tapi siapa gitu. Iya, sama juga gitu. Kayak di Jawa gitu, kayak pernah lihat di suatu tempat Iya, gitu. betul. Ternyata, ya kamu. Oke, gimana? Ada perlu apa nih? Ini aku disuruh bosku kan ke sini untuk menemui manajer di perusahaan ini terkait kerjasama tentang proyek yang akan dibangun besok itu. Oh, yang pembangunan gedung di sana itu? Bener. Ih, kenapa sih kamu itu baru datang sekarang? Kebetulan manajernya itu aku di sini. Hah? Masa? Iya, kalau tahu kayak gitu dari kemarin itu aku udah hubungin kamu. Wih, mantap, mantap. Bagus sih kamu bisa seperti itu. Wah, aku kagum dengan pencapaian kamu. Oke, terus apa nih yang bisa aku bantu terkait dengan pembangunan proyek yang ada di sana? Nah, jadi saya diminta oleh bos saya untuk mengantarkan beberapa berkas proyek yang akan diserahkan ke manajer di perusahaan ini. Jadi gituan, terkait dengan anggaran itu memang 100% dari perusahaan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita nanti juga ada tetap kerjasama dengan perusahaan kamu. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau dari saya udah cukup. Nah, nanti akan saya sampaikan ke bos saya terkait kerjasama ini. Ya, semoga nanti bisa diterima.
Oke deh kalau Enak. gitu. Aku masih nggak percaya loh kalau kamu itu manajer di perusahaan ini. Iya emang banyak banget sih yang nggak percaya kalau aku jadi manajer di sini. Tapi kamu pernah dengar nggak istilah kalau yang mengatakan bahwa perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi? Iya, aku denger sih. Tapi kan itu kodratnya sebagai wanita. Wanita itu di rumah, sedangkan laki-laki kerja di luar gitu. Nyatanya sekarang kamu lihat sendiri kan, perempuan itu juga bisa kok bekerja sambil ngurus rumah, sambil menempuh pendidikan yang tinggi. Ya nggak hanya laki-laki aja sekarang. Iya sih, benar apa yang kamu katakan. Ya udah deh, kalau gitu karena aku bentar lagi juga akan ada rapat, aku masuk duluan ya Iya. ke dalam. Ya, aku juga mau kembali lagi ke kantor. Sekaligus mau menyampaikan hasil meeting hari ini. Oke Wan, kalau gitu makasih ya buat hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa diterima sama pimpinan kamu dan kerjasama ini menghasilkan hasil yang baik. Ya, lagi-lagi soal stigma. Bukan hanya laki-laki yang bisa memimpin. Perempuan juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Bukankah segala sesuatu yang dikerjakan bersama akan berakhir menjadi baik? Bukankah dengan berkolaborasi akan menjadi lebih indah? Ya, inilah kesetaraan. Bukan siapa yang paling kuat dan yang paling hebat, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama. Kesetaraan gender merujuk pada keadaan setara dalam memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia. Ini mencakup kesetaraan politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya, serta situasi di mana individu tidak ditolak atas hak-hak tersebut karena jenis kelamin mereka. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Demikianlah, itulah penjelasan-penjelasan terkait materi gender emansipasi. Semoga kita dapat memetik dari materi tersebut dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.